Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah akuntansi manajemen. Topik pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang pengukuran kinerja dan balance scorecard. Oke, di sini kita mulai dulu dengan apa itu desentralisasi. Jadi dalam satu perusahaan itu ada dua sistem ya, yaitu dengan sistem terdesentralisasi dan sistem tersentralisasi. Oke, di sini ada desentralisasi dan tersentralisasi. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Jadi kalau untuk sistem yang terdesentralisasi di sini, ya bisa dibaca, di sini manajer pada level atas ini melimpahkan sebagian kewenangannya kepada manajer pada level di bawahnya untuk mengambil keputusan. Nah, dengan demikian, pada manajer yang lebih rendah, di sini membuat dan mengimplementasikan keputusan tersebut. Nah, berbeda dengan perusahaan yang tersentralisasi. Jadi, manajer pada perusahaan yang tersentralisasi di sini hanya mengimplementasikan keputusan, ya. Bisa dilihat perbedaannya ya. Di sini kalau terdesentralisasi dia membuat dan mengimplementasikan keputusan, sedangkan tersentralisasi di sini mengimplementasikan keputusan saja, gitu ya. Nah, misalnya untuk perusahaan yang besar itu dia menggunakan sistemnya adalah sistem terdesentralisasi. Oke, di sini kita akan membahas alasan-alasan mengapa dilakukan desentralisasi. Yang pertama adalah kemudahan dan memanfaatkan informasi lokal ya. Maksudnya di sini, jadi informasi yang didapat di lokal itu lebih mudah dibandingkan kalau misalnya didapat di pusat. Kita bisa ambil contoh misalnya McDonald itu kan pusatnya itu ada di Amerika. Sedangkan di Indonesia, di setiap negara itu ada McD. Bahkan di Indonesia hampir di seluruh kota juga ada McDonald. Nah, seorang manajer pusat di Amerika itu akan susah mendapatkan informasi-informasi lokal yang ada di Indonesia. Ya kan ya? Karena dia dari tempatnya sudah jauh. Nah, dengan desentralisasi, yaitu kewenangan dilimpahkan kepada lokal, yaitu manajer di Indonesia, maka itu akan memudahkan dan memanfaatkan informasi lokal, ya. Kemudian adalah memberikan fokus pada manajemen pusat, ya. Jadi manajemen pusat di sini karena kewenangannya sudah dilimpahkan kepada manajemen kepada level yang di bawahnya, ya. Jadi dengan sistem desentralisasi ini, maka si manajer pusat ini dia lebih fokus untuk memikirkan rencana strategi untuk jangka panjang gitu. Jadi dengan desentralisasi ini manajer pusat nggak sibuk-sibuk, dia memikirkan untuk divisi-divisi di bawahnya ya, karena sudah diberikan kewenangan yaitu dengan desentralisasi. Jadi manajer pusat bisa berpikir lebih panjang tentang perencanaan strategi apa nih yang bagus buat perusahaan untuk jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan dan memotivasi para manajer segmen. Manajer segmen ini maksudnya manajer yang di bawahnya. Jadi dengan diberikan tadi wewenang keputusan dan mengimplementasikannya, maka si manajer segmen ini dia lebih termotivasi dan mendorong dia untuk melakukan banyak pelatihan agar nanti keputusan yang dia buat itu juga memberikan tanggung jawab yang baik kepada manajer yang di atasnya. Oke, kemudian yang keempat adalah mendorong kompetisi yang sehat dan membuka segmen pada kekuatan pasar. Jadi dengan desentralisasi ini otomatis untuk manajer yang di bawahnya atau manajer lokalnya di sini dia lebih mengetahui tentang kekuatan pasar di daerah tersebut ya, di daerah yang dia diberi emban tanggung jawab gitu. Misalnya seorang manajer McD dia ada di kota Jakarta, dia lebih tahu kekuatan pasarnya seperti apa dan kompetisi yang sehatnya juga seperti apa. Oke, kita masuk ke 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Jadi di dalam divisi manajer ini ada 4 pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat pendapatan. Yang pertama adalah pusat pendapatan, yang kedua pusat biaya, yang ketiga pusat laba, dan yang keempat pusat investasi. Ya, jadi ada 4 jenis pertanggungjawaban ya, pusat pertanggungjawaban yaitu pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Nah, oleh karena itu, maka diperlukanlah sistem akuntansi pertanggungjawaban ya, diperlukan sistem akuntansi pertanggungjawaban
untuk mengendalikan dan mengukur kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini mengukur rencana dan tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban yang memiliki fitur yang pertama adalah merupakan suatu sistem organisasi yang disusun berdasarkan struktur organisasi yang secara tegas memisahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing tingkat manajemen. Kemudian yang kedua, mendorong para individu, terutama para manajer, untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban. Dan yang keempat, di sini melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kinerja yang berguna bagi pimpinan dan penyusunan rencana periode mendatang, baik untuk masing-masing pusat pertanggungjawaban maupun untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Nah, kesuksesan dari implementasi akuntansi pertanggungjawaban ini dalam suatu organisasi memerlukan kondisi-kondisi yang mendukung, yaitu yang pertama adalah adanya struktur organisasi yang baik, sistem penganggaran yang partisipatif, terus penggolongan biaya, dan sistem akuntansi yang kelima adalah sistem pelaporan biaya. Oke, masalah apa sih yang terjadi atau masalah pertama yang muncul dalam perusahaan. Jadi di sini ini bukan masalah pertama ya. Masalah apa saja yang muncul dalam perusahaan terdesentralisasi? Yang pertama adalah masalah pengukuran kinerja. Kemudian yang kedua adalah masalah interdependensi yang memunculkan isu harga transfer. Oke, di sini kita mulai dari tadi kan yang masalahnya yang pertama adalah masalah dari kinerja ya. Jadi dalam menilai kinerja pusat investasi, ukuran umum yang digunakan di sini adalah yang pertama ROI, kemudian yang kedua RI residual income, dan yang ketiga economic value added ya. Oke, di sini saya mau membahas kenapa kok kita mengukur kinerja investasi, tapi langsung di sini ada kinerja pusat investasi. Sorry, kita mau mengukur kinerja, tapi kenapa di sini ada kaitannya dengan kinerja pusat investasi, gitu ya? Karena begini, di dalam investasi ini, ya, di dalam mengukur kinerja perusahaan, pusat investasi ini merupakan pusat yang paling komprehensif ya dibandingkan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang lain. Oleh karena itu, dalam pembahasan pengukuran kinerja selanjutnya akan menggunakan atau sering menggunakan yang disebut dengan pusat investasi. Ya. Nah, secara khusus kinerja investasi diukur dengan menggunakan aliran yaitu ROI, Return on Investment. Menggunakan ukuran yaitu ROI, yaitu Return on Investment. Yang kedua adalah RI, Residual Income, dan yang ketiga adalah EVA, Economic Value Added. Nah, apa yang dimaksud dengan ROI? ROI ini adalah rasio dari laba operasi dengan aset operasi rata. Nah, ROI sebenarnya dibentuk oleh dua ukuran, yaitu ukuran efisiensi biaya dan biaya atau margin dan ukuran efisiensi operasional atau turnover. Jadi begini, di sini dikatakan bahwa rumus ROI adalah laba operasi. Laba operasi ini berarti laba sebelum pajak dan bunga ya, dibagi aset operasi rata. Nah, rumus operasi rata di sini adalah rumusnya untuk mencari aset operasi rata yaitu aset awal tahun dikurangi aset akhir tahun dibagi 2.
Nah, kenapa dikatakan bahwa ROI ini dibentuk dari dua ukuran, yaitu ukuran efisiensi biaya atau margin dan ukuran dari efisiensi operasional turnover. Jadi kalau bisa kita uraikan ya. Jadi gini, untuk menghitung margin itu, apa sih yang dimaksud dengan margin? Margin adalah tingkat efisiensi biaya yang merupakan rasio antara laba operasi dengan penjualan. Jadi kalau menghitung margin, menghitung margin, di sini kan rumusnya adalah laba operasi dibagi penjualan. Nah, ini kan tadi dari margin di sini ya. Kemudian sama dari turnover. Nah, bagaimana rumus turnover? Untuk rumus turnover, apa itu turnover? Turnover ini menjelaskan berapa banyak nilai rupiah penjualan yang dapat dihasilkan pada setiap rupiah yang diinvestasikan dalam aset operasi. Nah, untuk rumus turnover ini adalah rumusnya penjualan ya dibagi aset operasi rata. Aset operasi rata. Nah, oleh karena itu, maka rumus dari ROI, dari kedua ini, mencari ROI, rumusnya adalah laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aset operasi rata. Nah, ini bisa kita hapus ya. Nah, jadi maka dapat rumusnya laba operasi dibagi aset operasi rata. Nah, gitu. Sama seperti rumus ini kan ya. Nah, itu merupakan mengapa dikatakan bahwa ROI ini dibentuk oleh dua ukuran, yaitu ukuran margin dan ukuran turnover. Oke, lanjut yang kedua adalah RI atau residu income atau laba residu ya. Ini adalah operasi dikurangi dengan persentase minimum biaya modal dikalikan dengan modal yang digunakan. Oke. Kalau tadi ROI itu dalam bentuk persentase hasilnya, tapi kalau laba residu atau residu income ini dia berbentuk rupiah. Jadi rumusnya adalah untuk RI rumusnya adalah laba operasi dikurangi tarif minimum dikali tarif minimum ya dikali investasi. Nah, itu rumus dari residu income ya. Ini rumus dari residu income. Nah, yang ketiga adalah EVA, Economic Value Added ya. Ini value added, Economic Value Added. Ini adalah laba operasi setelah pajak. Ingat ya, kalau misalnya laba operasi aja berarti laba operasi sebelum pajak ya. Tapi kalau misalnya kalau EVA di sini kita menghitungnya adalah laba operasi setelah pajak dikurangi dengan total biaya modal tahunan. Oke. Di sini berarti kalau EVA rumusnya adalah rumus menghitung EVA yaitu laba operasi setelah pajak dikurangi tarif aktual biaya modal dikurangi modal yang digunakan. Oke, itu rumus mencari EVA, Economic Value Added. Oke, nah ini kan jadi model pengukuran ROI, RI, dan EVA ini disebut juga dengan model pengukuran tradisional. Itu kenapa dikatakan pengukuran tradisional? Karena pengukuran ini tidak cukup akomodatif untuk era informasi saat ini ya. Jadi nggak cukup akomodatif untuk era informasi saat ini. Nah, keberhasilan dalam bidang keuangan bukanlah merupakan keberhasilan tunggal. Tolong digarisbawahi ya. Keberhasilan dalam bidang keuangan ini bukanlah merupakan keberhasilan tunggal. Nah, keberhasilan di bidang keuangan merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak aspek, termasuk
yaitu aspek non-keuangan. Nah, akhirnya proses yang melibatkan banyak proses yang ini melibatkan banyak aspek ya, termasuk tadi aspek non-keuangan. Akhirnya, banyak perusahaan yang mulai memasukkan pengukuran kinerja tidak hanya melibatkan aspek keuangan saja, tetapi juga menggunakan aspek non-keuangan ya. Jadi kalau ini kan dengan mengukur ROI, RRI, dan EVA ini kan cuma melihat aspek keuangan saja ya. Tapi sekarang perhitungan ini tidak akomodatif untuk era informasi saat ini ya, maka diperlukanlah aspek perhitungan tidak hanya dari keuangan saja tetapi dengan non keuangan. Nah, di sini ada namanya balance scorecard ya. Nah, jadi gini maksudnya, David Norton, nah ini seorang CEO dari Nolan Norton dan Robert Kaplan, ini seorang konsultan akademis pada tahun 1990. Dia menemukan bahwa penilaian kinerja yang berdasarkan laporan keuangan itu dinyatakan setelah usang ya. Jadi yang misalnya penilaian kerja yang hanya berlandaskan laporan keuangan semata itu telah menjadi usang. Nah, model penilaian ini akan menyebabkan perusahaan terhalang untuk menciptakan nilai ekonomis di masa yang akan datang. Nah, si Kaplan dan Norton ini kemudian berhasil nih memformulasikan sebuah teori yang melibatkan seluruh aspek yang ada di dalam organisasi atau perusahaan, baik aspek keuangan dan non-keuangan yang disebut dengan balance scorecard ya. Jadi, oleh karena itu, maka dikembangkanlah kinerja yang mengukur seluruh aspek organisasi secara berimbang dari berbagai perspektif ya. Nah, ukuran yang ini telah dimasukkan yaitu ukuran dari aspek internal dan eksternal. Kemudian aspek kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga aspek keuangan dan non-keuangan. Dan yang keempat yaitu aspek historis dan pelanggan. Nah, pengukuran kinerja ini disebut dengan balance scorecard. Jadi balance scorecard ini sebenarnya tidak hanya sekedar alat pengukuran kinerja, melainkan juga sebagai alat strategik bagi manajemen untuk memetakan dan mengimplementasikan visi dan strategi perusahaan. Nah, ini kan dari berbagai perspektif ya. Jadi di dalam balance scorecard ini terdapat 4 perspektif. Yang pertama adalah perspektif keuangan ya. Di sini ada namanya perspektif keuangan. Ya. Terus yang kedua ada disebut juga dengan perspektif pelanggan. Yang ketiga di sini ada perspektif proses bisnis internal. Dan yang keempat ada juga proses pembelajaran dan pertumbuhan. Proses pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi dilihat dari 4 perspektif ya, yaitu keuangan, pelanggan, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, proses bisnis internal, proses pembelajaran dan pertumbuhan. Oke, kemudian kita membahas tentang harga transfer. Apa itu harga transfer gitu ya? Nah, yang dimaksud dengan harga transfer ini adalah penetapan harga antara divisi dalam satu perusahaan yang sama. Jadi itu disebut dengan harga transfer. Jadi di sini ada divisi penjual dan divisi pembeli, tetapi dalam perusahaan yang sama. Nah, ini biasa terjadi untuk perusahaan industri mobil. Jadi untuk harga transfer ini kita contoh ambil misal perusahaan industri mobil ya. Perusahaan mobil ini kan ada bagian perakitan, kemudian ada juga bagian dalam membuat mobil, maksudnya ada bagian perakitan, kemudian ada bagian pengecetan, dan ada bagian produksi spare part. Nah, dari berbagai macam divisi seperti ini akan menghasilkan satu mobil. Artinya dari berbagai macam divisi yang ada akan memberikan barang-barang yang disatukan menjadi mobil. Untuk kasus seperti ini, maka barang-barang akan didapat dari unit perusahaan yang berbeda. Jadi, mobil yang sudah dirakit akan diteruskan ke bagian pengecetan. Nah, berapa biaya yang melekat ke sebuah mobil yang sudah terakit, tentunya biaya ini akan diakumulasikan
dari berbagai macam biaya setiap unit spare part yang terpasang di mobil tersebut. Nah, setiap spare part yang terpasang ini memiliki harga masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan harga transfer, ya, di mana dalam barang tersebut terdapat harga yang melekat yang akan dibawa ke tahap berikutnya. Nah, harga transfer ini merupakan penetapan harga untuk tujuan intra perusahaan yang terjadi pada perusahaan afiliasi, ya. Nah, masalah kedua tadi adalah harga transfer, yaitu harga yang dibebankan oleh divisi penjual ke divisi pembeli dalam perusahaan yang sama, ya. Ya tadi kayak perusahaan mobil, dia untuk setelah spare part dipasang, kemudian kan baru setelah itu dilakukan pengecetan gitu ya. Nah, setelah dilakukan perakitan, dilakukan pengecetan. Nah, setelah terjadi perakitan ini kan ada beberapa spare part. Nah, itu kan memerlukan biaya untuk membeli spare part. Membeli spare partnya pun dengan perusahaan yang sama gitu. Nah, itu harus dihitung. Itu disebut dengan harga transfer. Ya. Oke, terdapat 3 pendekatan dalam penentuan harga transfer. Yang pertama adalah pendekatan harga pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan negosiasi. Nah, khusus untuk pendekatan negosiasi, perlu ditetapkan harga transfer minimum dan harga transfer maksimum. Harga transfer minimum adalah harga yang dapat diterima oleh divisi penjual, dan transfer maksimum adalah harga yang diterima oleh divisi pembeli. Oke? Sekian materi kita. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.